Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Kurniawan dari kelas Informatika G dengan NIM 2023103703113331. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai CRM sebagai alat untuk menjaga daya saing perusahaan dalam ekonomi digital global. Materi ini saya dapatkan dari jurnal sebagai acuan mengenai CRM in Globalization Effect. Sebelum itu, saya akan memulai materi dengan pengenalan mengenai CRM. Apa itu CRM? CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Ini CRM biasanya merujuk pada perangkat lunak CRM atau alat yang bertindak sebagai satu tempat penyimpanan untuk menyatukan aktivitas penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan, serta menyederhanakan proses kebijakan dan karyawan Anda dalam satu platform. Dengan semakin banyaknya bisnis yang menggunakan model kerja hybrid, CRM dengan sistem jarak jauh penting untuk dimiliki agar tim penjualan jarak jauh Anda tetap produktif. Saya masuk ke dalam abstrak dari jurnal yang saya temukan. Globalisasi ditandai dengan adanya interkoneksi perekonomian nasional yang mungkin menjadi lebih rentan dalam hal ini. Guncangan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh sifat global dari lingkungan sosioekonomi ini telah menunjukkan, terutama sehubungan dengan COVID-19. Perlunya perusahaan lebih fokus pada pelanggan agar pelanggan dapat puas dengan kinerja dari perusahaan tersebut. Masuk ke tujuan penelitian, kebutuhan akan komunikasi, pencarian peluang pasar baru, dan dimulainya kembali produksi pada periode pasca krisis dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan teknologi digital yang ditunjukkan oleh klien dan pelanggan. Kebutuhan akan komunikasi, pencarian peluang pasar baru, dan dimulai kembali produksi pada periode pasca krisis dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan teknologi digital yang ditunjukkan oleh klien dan pelanggan. Penelitian yang sedang berlangsung mengenai penerapan sistem manajemen hubungan pelanggan di lingkungan usaha kecil dan menengah telah menunjukkan bahwa orientasi pelanggan dapat didukung dan disederhanakan secara signifikan oleh penggunaan teknologi yang ditujukan oleh klien dan pelanggan. Penelitian yang sedang berlangsung mengenai penerapan sistem manajemen hubungan pelanggan di lingkungan usaha kecil dan menengah telah menunjukkan bahwa orientasi pelanggan dapat didukung dan disediakan secara signifikan dengan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Paper ini membandingkan penggunaan CRM di negara-negara Uni Eropa dan mengidentifikasi poin-poin penting di dalamnya. Temuan dan nilai tambah. Tahun-tahun dengan penurunan dan disproporsi besar telah teridentifikasi. Penurunan terjadi di negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Austria, dan lain-lain pada tahun 2019 bersifat spesifik, terutama terkait dengan penggunaan bentuk layanan pelanggan yang baru. Ternyata meskipun perusahaan menyederhanakan upaya pemasaran mereka melalui CRM dan berfokus pada memaksimalkan potensi melalui pelanggan, CRM hanya merupakan bagian integral dari ICT dan dapat digantikan di lingkungan global dengan alat ekonomi digital lainnya. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 memengaruhi perkembangan perusahaan yang dapat diatasi dengan komunikasi efektif menggunakan Customer Relationship Management atau CRM. CRM membantu mempertahankan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kerja virtual, meningkatkan daya saing perusahaan pasca pandemi. Studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan pelanggan yang puas dan setia lebih efisien dan kompetitif. Integrasi CRM dengan sistem ERP dan Internet of Things memperkuat hubungan pelanggan, terutama di perusahaan besar. Industri e-CRM berkembang pesat dengan investasi dalam IoT dan Big Data menjadi prioritas. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode. Penelitian ini menganalisis data menggunakan aplikasi CRM di negara-negara Uni Eropa dari database Eurostat untuk periode 2009 sampai 2019. Data tersebut mengukur persentase perusahaan dengan setidaknya 10 karyawan yang menggunakan CRM untuk tujuan pemasaran. Analisis dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai minimum, maksimum, dan rata-rata serta tren dasar kenaikan maupun penurunan.
Selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu memproyeksikan tren perkembangan tahun 2020 dan 2021 menggunakan metode pemulusan eksponensial di Microsoft Excel. Metode ini menggunakan semua nilai masa lalu yang tersedia dengan bobot yang menurun secara eksponensial. Data untuk Swiss, Montenegro, Albania, dan Bosnia Herzegovina tidak dapat dikonsolidasikan dalam periode tersebut. Ini merupakan data dari tren penggunaan CRM yang ada pada Uni Eropa, dan ini merupakan grafik-grafik dari penggunaan CRM. Dapat lihat grafik itu ada penaikan dan juga penurunan. Selanjutnya itu hasil. Ini merupakan hasil dari cluster tren CRM yang berkembang di Uni Eropa. Cluster dibentuk menurut di mana bobot nilai individu diperhitungkan. Cluster-cluster ini berdasarkan nilai prediksi tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan cluster-cluster yang dibuat berdasarkan analisis korelasi. Dan ini merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Dapat lihat bahwa nilai dari tahun sebelumnya dan juga nilai dari tahun sekarang. Di mana PR 2020 adalah prediksi tahun 2020, PR 2021 adalah prediksi tahun 2021. Pada fase pertama, terdapat temuan yang mengejutkan bahwa penggunaan CRM di negara-negara Uni Eropa mengalami penurunan di sebagian besar negara, yaitu dari 17 negara antara tahun 2017 dan 2019. Seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 1. Gambar tersebut menunjukkan deret waktu. Perusahaan yang menggunakan solusi perangkat lunak seperti CRM untuk menganalisis informasi tentang klien untuk pemasaran. Nilai-nilai diberikan oleh perusahaan dengan format persen. Dan ini merupakan nilai-nilai dari Uni Eropa. Grafik pada gambar nomor 1 menunjukkan nilai minimum dan maksimum untuk setiap negara. Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dihitung dalam semua rangkaian numerik. Dan ini merupakan yang atas merupakan disproporsi dalam cluster. Dan ini merupakan grafik dari negara-negara di Eropa. Pada gambar nomor 4, cluster menurut korelasi positifnya. Ini juga dari negara-negara Uni Eropa. Yaitu karena disproporsi disebutkan, ditemukan korelasi antara rangkaian data individu menurut data nomor 6. Berdasarkan nilai korelasi positif dan negatif, maka terbentuklah kembali klaster-klaster. Gambar nomor 4 menunjukkan klaster-klaster berdasarkan korelasi positif. Menurut korelasi negatif, klaster-klaster yang keluar sama. Gambar nomor 4 sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Klaster dibentuk kembali sesuai seperti pada nomor 9 dengan perbedaan semua nilai dirangkum. Dibentuk dengan interval. Frekuensi negara-negara yang berkorelasi dirangkum untuk lebih jelasnya seperti data interval yang telah saya sebutkan. Meskipun metodologi pengelompokan berbeda yang membandingkan bentuk gelombang seluruh rangkaian data, bukan penyimpangan dari nilai maksimum, rata-rata, dan akhir rangkaian data, tiga klaster dominan serupa diidentifikasi seperti pada kasus sebelumnya. Dan ini merupakan hasilnya. Dan juga grafiknya mengalami kenaikan, penurunan, serta datar. Ini merupakan grafik dari perbandingan aplikasi lain dengan CRM di wilayah Uni Eropa. Datanya ditunjukkan pada gambar bagian area e-commerce, manajemen pelanggan atau CRM, dan transaksi aman, layanan komunikasi awan, dan perusahaan yang menggunakan perangkat lunak ERP. Transaksi perusahaan kawasan Eropa dibandingkan. Nah, tadi gambar nomor 5 merupakan hosting data perusahaan, aplikasi perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak CRM, dan lain-lain. Kesimpulan dari presentasi ini adalah tujuan dari presentasi ini untuk mengidentifikasi penggunaan CRM di negara-negara Uni Eropa untuk mengidentifikasi
kelompok negara dengan pendekatan serupa terhadap CRM dan dengan demikian memprediksi potensi wilayah kritis di mana tidak digunakannya alat canggih dapat menjadi faktor risiko. Temuan yang relatif menarik adalah fakta bahwa CRM bukanlah hak prerogatif negara maju dan negara-negara seperti Jerman, Islandia, dan Kroasia berada dalam satu kelompok. Fakta ini membuktikan bahwa CRM tidak dapat dilihat hanya sebagai alat standar, namun dalam konteks hubungan lainnya seperti ditunjukkan dalam diskusi. CRM tidak dapat dilihat sebagai sistem yang tertutup dan terisolasi. Koneksi dengan platform lain, terutama ERP, layanan cloud, atau jejaring sosial, mungkin memberikan kesan bahwa sistem CRM semakin jarang digunakan oleh perusahaan seiring berjalannya waktu. Perbandingan lebih lanjut di tingkat kawasan Euro menunjukkan bahwa persentase penggunaan sistem lain, ERP, dan alat sistem CRM e-commerce juga mengalami tren penurunan pada periode 2009 sampai 2019. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.